Alam semesta ini menyimpan banyak sekali rahasia yang sulit dijangkau oleh pemahaman akal manusia. Salah satunya adalah tempat-tempat misterius di bumi yang keberadaannya masih belum terungkap sepenuhnya. Bahkan beberapa tempat tersebut disebutkan dalam kitab suci Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Ngangsu Berkah Ilmu. Kali ini kita akan mengungkap 5 tempat misterius yang disebutkan dalam Al-Quran. Meskipun para ilmuwan modern telah berusaha keras untuk mengungkap keberadaan tempat-tempat ini, banyak dari mereka belum berhasil menemukannya. Hal ini karena bumi kita sangat luas, dengan luas berkisar 510 juta kilometer, di mana 30% adalah daratan dan 70% merupakan lautan. Maka tidak mengherankan jika masih banyak wilayah di bumi yang belum terjamah dan dijelajahi oleh manusia. Salah satu tempat yang masih menjadi misteri adalah lautan yang mencakup sebagian besar permukaan bumi. Hanya sebagian kecil wilayah yang dapat dijangkau oleh manusia. Di sini banyak tempat yang dipercaya menyimpan misteri besar. Lantas, apa saja tempat misterius tersebut yang ternyata disebutkan dalam Al-Quran? Mari kita bahas satu persatu. Nomor 1, Telaga Ainul Hayat, air kehidupan yang menjanjikan keabadian. Telaga Ainul Hayat yang dipercaya bisa memberikan kehidupan abadi adalah salah satu misteri terbesar dalam Al-Quran. Beberapa ahli tafsir meyakini bahwa siapa saja yang berhasil meminum air dari telaga ini, mereka akan hidup abadi sampai hari kiamat tiba. Dalam Al-Quran, khususnya pada surat Al-Kahfi, dikisahkan bahwa Telaga Ainul Hayat berada di tempat terbitnya matahari, yaitu di timur bumi. Kisah ini juga menceritakan tentang Nabi Khidir dan Raja Sulaiman yang berusaha mencari telaga ini selama lebih dari 12 tahun. Meskipun pencarian mereka sangat panjang dan penuh tantangan, mereka akhirnya sampai di tempat yang sangat gelap. Bukan seperti di kegelapan malam, tetapi tempat yang penuh dengan kabut tebal yang mencekam. Dalam perjalanan ini, Nabi Khidir berhasil menemukan telaga tersebut dan meminum airnya yang sangat manis, bahkan melebihi manis dari madu. Konon, air Telaga Ainul Hayat tidak hanya memberi keabadian, tetapi juga memiliki kekuatan untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Dan ada pula yang berpendapat bahwa Nabi Khidir tetap hidup sampai hari ini. Meski begitu, beberapa ulama berpendapat bahwa beliau sudah wafat dan hidup panjangnya hanya menjadi bagian dari kisah keajaiban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor 2, Tembok Ya'juj dan Ma'juj, penghalang bagi kaum perusak. Tempat misterius lainnya yang disebutkan dalam Al-Quran adalah Tembok Ya'juj dan Ma'juj, sebuah dinding raksasa yang dibangun oleh Raja Zulkarnain untuk menghalangi kaum Ya'juj dan Ma'juj. Mereka yang dikenal sebagai kaum perusak yang sangat kuat. Dalam surah Al-Kahfi diceritakan bahwa tembok ini terletak di antara 2 gunung. Dan saat kiamat tiba, tembok ini akan runtuh, memungkinkan Ya'juj dan Ma'juj keluar untuk membawa kerusakan yang sangat besar di muka bumi. Meskipun para peneliti dan arkeolog telah berusaha untuk mengidentifikasi keberadaan tembok ini, belum ada satupun bukti yang dapat mengkonfirmasi tempatnya. Banyak yang berspekulasi bahwa tembok tersebut adalah tembok gaib. Tembok ini hanya dapat dihancurkan pada waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadikan sebuah misteri besar yang belum terpecahkan oleh manusia. Nomor 3, Jabal Khaf, keindahan yang menyembunyikan rahasia besar. Jabal Khaf yang sering disebutkan dalam Al-Quran dan Al-Hadis
adalah sebuah gunung yang terletak di tempat yang sangat tinggi dan sangat sulit dijangkau oleh manusia. Dalam hadis disebutkan bahwa Jabal Khaf terbuat dari batu zamrud hijau dan hanya orang-orang tertentu yang dapat melihat keindahannya. Ada yang menyebutkan bahwa Raja Zulkarnain pernah berkunjung ke gunung ini, namun lokasi pastinya masih menjadi sebuah misteri. Sebuah kisah menarik menyebutkan bahwa gunung ini merupakan pusat dari seluruh gunung di dunia, menjadi penopang utama bagi bumi. Selain itu, gunung ini juga dihuni oleh sejumlah besar wali Allah yang dikenal dengan sebutan Rijalul Ghaib. Nomor 4. Sumur Barhut, tempat yang penuh dengan keanehan. Sumur Barhut yang terletak di Yaman adalah salah satu tempat yang paling misterius di dunia. Sumur ini dikenal dengan nama sumur neraka oleh penduduk setempat. Konon katanya, di dalam terdapat roh-roh orang jahat. Keanehan lain yang ditemukan di sumur ini adalah berbagai fenomena aneh, seperti bau yang sangat busuk dan menyengat, suara-suara misterius, dan ekosistem yang hidup di dalam sumur ini meskipun tempat itu sangat dalam. Peneliti yang mencoba menjelajahi sumur ini menemukan hal-hal yang sangat aneh seperti stalaktit dan stalagmit serta berbagai kehidupan yang tidak biasa. Ekosistem di dalam sumur ini termasuk kodok, kumbang, bahkan burung. Fenomena ini masih belum bisa dijelaskan dengan logika ilmiah, dan banyak orang yang percaya bahwa ini adalah tempat yang penuh dengan misteri dan kekuatan gaib. Nomor 5. Pulau Socotra, rumah bagi spesies aneh dan dajjal. Pulau Socotra yang terletak di lepas pantai Yaman juga dikenal sebagai salah satu tempat yang paling terisolasi di bumi. Pulau ini dihuni oleh sekitar 800 spesies flora dan fauna langka. Banyak di antaranya tidak dapat ditemukan di tempat lain di dunia ini. Salah satu tumbuhan paling terkenal di pulau ini adalah pohon darah naga yang getahnya berwarna merah seperti darah. Selain keanekaragaman hayati yang luar biasa, Pulau Socotra juga dikaitkan dengan mitos besar. Beberapa orang mempercayai bahwa pulau ini adalah tempat persembunyian dari Dajjal, sosok yang akan muncul pada akhir zaman untuk membawa kehancuran di muka bumi. Kisah ini menceritakan seorang pelaut Arab, Tamim Ad-Dari, yang terdampar di pulau ini dan bertemu dengan sosok besar yang mengaku sebagai Dajjal. Rahasia-rahasia alam ini yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis menjadi tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luar biasa. Tempat-tempat misterius ini tidak hanya mengundang rasa ingin tahu, tetapi juga mengajarkan kita untuk selalu tawakal dan bergantung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak tempat yang tak terjangkau oleh manusia dan banyak pula kisah yang tetap menjadi misteri, namun semua itu menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita bisa terus memperdalam iman dan pengetahuan kita tentang keajaiban dunia ini dan menjadikan setiap pengetahuan sebagai bentuk penghambaan kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Semua kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesalahan dan kekhilafan murni ada di kami. Mohon dimaafkan apabila ada kata atau penyampaian yang salah. Sampai jumpa di kisah atau cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.